Ada cerita dari sepasang suami istri yang bernama sebut saja Darto dan Darti. Darto dan Darti sudah dikaruniai seorang putri sebut saja bernama Siti. Siti sudah kelas 5 SD. Darto dan Darti dia hidup sangat sederhana. Dia hidup di rumah warisan neneknya. Rumah yang ditinggali Darto dan Darti sangatlah tua dan sudah mulai lapuk. Tapi karena Darto dan Darti dia hidup sangat sederhana, dia tetap mempertahankan hidup di rumah itu. Kanan kiri dari rumah Darto dan Darti ada beberapa tetangga, hanya 1-2 orang tetangga. Belakang dari rumah mereka masih banyak sekali pohon bambu dan semak belukar yang sangat luas. Karena memang rumah itu sudah lama sekali tidak ditempati. Karena Darto dan Darti tidak mempunyai tempat tinggal, dia pun bertahan hidup di situ dengan satu putrinya. Setiap hari Darto dia bekerja sebagai pedagang dan Darti hanya seorang ibu rumah tangga. Sebelum Darto dan Darti bertempat tinggal di situ, kanan kiri tetangganya menceritakan beberapa cerita yang sangat mungkin menakutkan bagi mereka berdua. Tapi mereka berdua tidak menghiraukannya. Dan mereka merasa bahwa semua tempat tinggal pasti ada penjaga yang tidak bisa dilihat dengan mata, sebut saja alam gaib. Mas, Mbak, memang betah nanti tinggal di rumah itu. Jangan takut ya, nanti kalau malam ada suara-suara aneh di situ. Dulu pernah ada yang mengontrak di rumah kakek dan nenek kalian, tapi nggak ada yang pada betah di situ, kata tetangga mereka bercerita kepada Darto dan Darti. Dan Darto dan Darti mengatakan, "Oh, tidak apa-apa Bu, itu hal biasa. Wajar kalau rumah yang sudah lama tidak ditinggali, apalagi sudah bertahun-tahun, pasti ada yang bertempat tinggal di situ yang manusia yang tidak bisa melihat." Padahal mereka berdua merasa sangat merinding, tapi mereka mengatakan kepada tetangga mereka dengan nada yang sangat santai. Dan tetangga mereka mengatakan, "Oh ya sudah kalau begitu, kita cuma sebagai tetangga mengingatkan saja supaya nanti kalian berdua pada malam hari tidak kaget kalau ada suara-suara yang mungkin ya gimana ya, mengerikan atau gimana," kata tetangga kepada Darto dan Darti. Darti mengatakan, "Oh ya Bu, terima kasih atas informasinya." Kemudian tetangga kanan kiri Darto dan Darti meninggalkan rumah Darto dan Darti. Darto dan Darti melanjutkan aktivitas bekerja, membersihkan rumah, menyapu, mengepel, membersihkan bekas lumut-lumut yang ada di rumah. Maklum itu kan rumah tua. Setelah itu Darto setiap siang selalu menjemput anaknya. Dia pamit kepada Darti kalau dia mau menjemput anaknya Siti di sekolah SD yang tidak jauh dari rumah itu. Kemudian Darto mengendarai sepeda motor tuanya dan menjemput si Siti di sekolahan. Siti sudah menunggu di sekolahan dan dia berteriak, "Bapak, bapak, aku udah menunggumu dari tadi."
Langsung Darto membonceng Siti menuju ke rumahnya kembali. Setelah sampai rumah, si Siti melepas baju, memakai baju rumah, dan dia sudah bersiap-siap untuk makan siang. Darti seperti biasanya setiap siang sudah menyiapkan makanan siang buat suami dan anak satu-satunya si Siti. Kemudian Darto dan Siti makan siang dengan lauk dan sayur seadanya. Mereka sangat bahagia dan sangat bersyukur dengan hidup sederhana. Kemudian setelah berberes-beres, membersihkan piring-piring kotor yang mereka pergunakan untuk makan siang, mereka kembali melanjutkan aktivitas seperti biasa. Kemudian waktu berlalu dengan cepat. Malam semakin larut setelah Darto mendampingi si Siti belajar. Mereka bersiap-siap untuk merebahkan badannya untuk beristirahat tidur malam. Malam berganti 1, 2, 3 hari sampai 5 hari berganti malam. Tidak ada peristiwa apapun pada malam hari itu. Tapi setelah malam ke-7 hidup di rumah tua itu, Darto dan Darti mengalami keanehan. Di suatu malam mereka mendengar ada suara ketukan pintu, langkah kaki. Tapi Darto tidak menceritakannya kepada Darti. Dia takut kalau istrinya tahu nanti akan menjadikan dia tidak betah hidup di rumah tua itu. Kemudian untuk malam selanjutnya, Darto dan Darti tidur. Sekitar jam 1 malam, tiba-tiba ada suara langkah terseok-seok dan suara tongkat berjalan dari samping rumah sampai depan rumah. Ada suara tongkat seperti nenek-nenek sedang berjalan, dan mereka berdua mendengarkan sambil berpegangan tangan. Mereka diam sekitar hampir 5 menit. Terdengar tongkat itu berjalan dan mereka sangat jelas mendengarkannya. Pada malam hari itu, setelah tidak terdengar lagi kira-kira 5 menit, si Darto bilang kepada Darti, "Bu, tadi dengar apa tidak?" "Iya, aku dengar seperti ada tongkat dan seperti kelihatannya ada suara terseok-seok, seperti nenek memegang tongkat berjalan terseok-seok. Apakah Bapak juga mendengarkan seperti saya ya?" kata Darti kepada Darto. Dan Darto mengatakan kepada Darti, "Ya benar Bu, aku juga mendengarkan seperti itu." Darto dan Darti tidak bisa memejamkan matanya sampai pagi hari. Berkokoklah ayam, waktu sudah menunjukkan azan subuh. Dan seperti biasa mereka berdua menjalankan ibadah sholat subuh. Hari demi hari, waktu demi waktu, dia selalu merasa hatinya seperti dibayang-bayangi hal-hal yang sangat menakutkan. Dan malam hari kembali tiba, mereka kembali merebahkan badannya. Datanglah kembali suara nenek dan tongkat terseok-seok dari samping rumah sampai depan rumah, mengelilingi rumah tua mereka, diiringi dengan sambar petir dan hujan gerimis.
Kebetulan rumah tua dari Darto dan Darti, warisan dari nenek mereka, di dalam kampung. Jadi jauh dari hiruk pikuk jalan raya. Mereka bergetar pada malam hari itu. Darto memberikan isyarat kepada Darti kalau didengarkan saja, jangan berbicara. Pagi pun tiba setelah mereka 1 bulan ada di rumah tua itu. Mereka mengatakan kepada tetangga, Bu, pada waktu pagi itu. Gimana Mbak? Iya benar Bu, apa yang dikatakan ibu-ibu yang ada di sini. Kalau memang setiap malam saya selalu dihantui suara-suara yang mengerikan. Kadang ada suara ketukan pintu, apalagi setiap malam nenek memakai tongkat selalu datang mengelilingi rumah kami. Dan ketika malam itu juga suami saya melihat dari balik jendela, ternyata benar ada seorang nenek-nenek bongkok berjalan memakai tongkat dan memakai kebaya serta kain yang sangat lusuh. Ucap Darti kepada tetangga mereka. Kata tetangga kepada Darti, terus gimana Mbak, apakah lanjut untuk tinggal di sini? Tidak tahu ya Bu, nanti saya akan merundingkan lagi dengan suami saya dan anak saya. Demikianlah cerita dari Darto dan Darti. Setelah itu Darto dan Darti berpikir dan mereka segera bergegas untuk meninggalkan rumah warisan dari neneknya. Dan mereka berdua akhirnya mengontrak di tempat lain yang lebih aman, tidak diganggu oleh suara-suara aneh.